kelompok kelima yang ingin menjelaskan tentang peran pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan, yang disusun oleh Nurholis Ahyar, Rizky Amalia, dan saya sendiri Yaya Rizkia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian pendidik. Dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Dari segi pengertian ini, timbul kesan bahwa pendidik ialah orang yang melakukan kegiatan dalam hal mendidik. Dalam bahasa Inggris, ditemui beberapa kata yang mendekati maknanya dengan pendidik. Kata-kata tersebut seperti teacher yang berarti guru atau pengajar, dan tutor yang berarti guru pribadi atau guru yang mengajar di rumah. Pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai kedewasaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pendidik karena keharusan atas kewajaran kehidupan, sedangkan yang kedua adalah pendidik karena diserahi tugas untuk mendidik anak. Pendidik pertama yaitu orang tua, ayah, dan ibu. Pendidik kedua ialah pendidik sebagai suatu profesi yang karena jabatannya ia harus mendidik anak, misalnya guru di sekolah TK sampai SMA, pembimbing pada kelompok bermain playgroup, para pembimbing di lembaga pemeliharaan anak yatim piatu, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan, kecerdasan, dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Saya Nurholis Ahyar akan menjelaskan peran pendidik dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tentang tujuan dari pendidikan, untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, salah satunya perlu pendidik yang berkualitas dan kredibel. Nah, artinya seorang pendidik itu tidak hanya menyampaikan, tidak hanya memiliki tugas untuk mengajar ilmu, pengetahuan, akan tetapi harus mengajarkan nilai atau teladan yang baik. Nah, hal tersebut menjadikan pendidik itu mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Menurut Kemendikbud, dalam salah satu websitenya, yaitu www.guruberbagi.kemendikbud.go.id, peran guru itu diantaranya yang pertama, guru sebagai organisator. Guru itu berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal, artinya kepada pihak yang menyangkut atau menugaskannya, maupun secara moral kepada sasaran didiknya. Yang kedua, guru itu berperan sebagai demonstrator. Nah, maksudnya sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi dari pelajaran yang akan diajarkan tersebut, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, guru berperan sebagai pengelola kelas. Guru atau pendidik dalam peranannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang baik. Lingkungan ini sebagai lingkungan yang diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar itu terarah pada tujuan-tujuan dari pendidikan. Yang keempat, guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar agar mempermudah pembelajaran kita mencapai dari tujuan pendidikan. Yang kelima, guru sebagai mediator. Sebagai mediator,
guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Karena media pendidikan ini merupakan alat yang untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang keenam, guru sebagai motivator. Nah, sebagai motivator, guru hendaknya bisa mendorong peserta didik agar dalam belajarnya itu lebih semangat lagi dan aktif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, guru atau pendidik berperan sebagai inspirator. Nah, sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Nah, persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Maka guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang kedelapan, guru sebagai klimator. Nah, sebagai klimator, guru atau pendidik itu berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang kesembilan, guru atau pendidik berperan sebagai informator. Sebagai informator, guru atau pendidik harus bisa menjadi sumber segala informasi dalam kegiatan akademik maupun umum. Yang kesepuluh, guru atau pendidik berperan sebagai inisiator. Nah, sebagai inisiator, guru atau pendidik harus dapat mencetuskan ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran agar lebih berinovatif lagi, agar lebih berinovasi lagi, agar pembelajaran itu menyenangkan. Selanjutnya, guru atau pendidik berperan sebagai kulminator. Nah, sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan peserta didik bisa mengetahui kemajuan dari belajarnya. Yang terakhir, guru atau pendidik berperan sebagai evaluator. Dalam setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan, pada waktu tertentu selama periode tertentu, guru atau pendidik selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang dicapai, baik oleh pihak yang terdidik maupun oleh pendidiknya. Guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik, karena kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan dari pendidikan itu yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah tepat atau belum. Semua pertanyaan tersebut akan dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.